as we get down in a road below, caught up in an overflow. My hands are gone, why are you look at me, set on fire until the dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Marlina, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang stewardship teori dan positive accounting teori. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang stewardship. Stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Dan stewardship adalah teori yang menggambarkan tentang situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih tertuju pada sasaran lebih utama untuk kepentingan organisasi. Dan manajer eksekutif di bawah teori ini, pada dasarnya manajemen ingin melakukan pekerjaan yang baik untuk menjadi pengelola yang baik dari aset yang dimiliki perusahaan. Dari Donaldson and Davis 1991. Dan stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Di dalam teori stewardship, manajer berperilaku sesuai kepentingan bersama, dan ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, dikarenakan steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional, dikarenakan steward lebih melihat usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Donaldson dan David 1991. Di dalam teori stewardship ini menyatakan bahwa tidak ada hubungannya permasalahan umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Di dalam teori stewardship itu terdapat model of man yang didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku agar dapat dibentuk dan agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas yang tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia melayani, dan ada hubungan yang kuat dengan kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Steward melindungi dan memaksimumkan shareholder melalui kinerja perusahaan, dan oleh karena itu fungsi utilitas steward dimaksimumkan. Meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian shareholder memiliki kepentingan yang dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang organisasi raih. Mengacu pada teori stewardship, perilaku steward adalah kolektif, sebab menuju teori stewardship berpedoman dengan perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. Dengan perilaku ini akan menguntungkan prinsipal atau outside owner melalui efek positif yang ditimbulkan oleh laba yang berbentuk dividen. Hal ini juga dapat memberikan manfaat pada status manajerial, sebab tujuan mereka ditindaklanjuti oleh steward Anton 2016. Dan oleh karena itu, manajer yang berperan sebagai steward tergerak untuk memenuhi keinginan prinsipal dan tingkat loyalitas pada organisasi lebih tinggi, sebab steward akan berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya.
Para ahli teori stewardship mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Steward melindungi dan memaksimumkan shareholder melalui kinerja perusahaan, sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan informasi laba yang kredibel yang bebas dari manipulasi atau kecurangan, akan membentuk image perusahaan yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang positive accounting theory, yang merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan, serta memprediksi kebijakan apa yang diambil manajer dalam kondisi tertentu di masa yang akan datang. Perkembangan teori akuntansi positif ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif, dan terjadi 3 alasan yang kuat terhadap terjadinya pergeseran akuntansi normatif ke akuntansi positif. Yang pertama itu akuntansi normatif yang terlalu fokus terhadap kepentingan investor secara individu dan daripada kemakmuran masyarakat luas. Yang kedua itu akuntansi normatif yang dirasa tidak mampu menguji secara empiris. Yang ketiga itu adalah teori normatif yang sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal. Dan ada 3 hipotesis yang sering digunakan dalam akuntansi positif yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, hipotesis perencanaan bonus. Kedua itu hipotesis hutang atau ekuitas. Yang ketiga adalah hipotesis biaya politik. Menurut Watts dan Zimmerman 1986, akuntansi positif telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam pengembangan akuntansi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik. Yang kedua, memberikan kerangka yang jelas dalam pilihan akuntansi, menunjukkan peran utama contracting cost dalam pilihan akuntansi. Yang keempat, mengapa akuntansi diperlukan atau digunakan, dan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan akuntansi. Kelima adalah mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dan menekankan pada prediksi serta penjelasan terhadap fenomena. Dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah ucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Despacito.